Om Swastiastu, Namo Satkirti Loka Bali, melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru. Halo siswa-siswi yang saya banggakan, selamat datang di kelas Bahasa Indonesia kita hari ini bersama saya, Kak Rosa Sinaga. Hari ini kita akan belajar tentang bagaimana mendata pokok-pokok isi teks anekdot dan mengidentifikasi penyebab kelucuan teks anekdot. Kita mulai topik pembahasan kita yang pertama, yaitu mendata pokok-pokok isi teks anekdot. Adapun yang menjadi pokok-pokok isi teks anekdot yaitu yang pertama adalah partisipan atau disebut juga dengan penokohan. Penokohan ini artinya sifat atau watak dari orang-orang yang terlibat dalam teks anekdot yang akan menimbulkan humor dalam teks anekdot tersebut. Yang kedua adalah peristiwa penting yang terdapat dalam teks anekdot. Ini merupakan inti dari peristiwa dari setiap bagian abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Yang ketiga dari pokok isi teks anekdot adalah latar. Latar merupakan tempat atau lokasi terjadinya kisah dan bisa juga ditambahkan dengan waktu dan situasi dalam cerita teks anekdot. Pokok isi teks anekdot yang keempat adalah humor atau sifat humor. Sifat humor ini biasanya sebagai tingkah laku berupa kecerobohan, kelucuan, kekonyolan, kejengkelan maupun kebodohan. Yang terakhir, yang kelima adalah amanat. Amanat dalam sebuah teks anekdot merupakan cara pengarang mengajarkan untuk mengambil pelajaran atau inspirasi yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk memahami cara mendata pokok-pokok isi teks anekdot, mari kita baca dan cermati teks anekdot berikut ini. Di sini kakak sajikan sebuah teks anekdot yang berjudul Dosen yang juga menjadi pejabat. Mari kita baca dan cermati bersama-sama teksnya. Nah, setelah kita membaca teks anekdot tersebut, selanjutnya kita akan mendata pokok-pokok isi dari teks anekdot tersebut. Yang pertama, penokohan. Tokoh dalam teks anekdot tersebut ada dua orang, yaitu Tono dan Udin. Yang kedua, peristiwa penting. Nah, peristiwa penting dalam teks anekdot tersebut yaitu ketika Tono heran mengapa dosen ilmu politik yang mengajar di kelasnya selalu mengajar dengan duduk, tidak pernah mau berdiri. Nah, yang ketiga, bagian latar. Latar disebutkan di dalam teks tersebut di bagian awal bahwa mereka berada di kantin sebuah universitas. Selanjutnya, isi pokok yang keempat adalah humor. Unsur humor yang terdapat dalam teks anekdot tersebut terdapat di kalimat penutup. Nah, bagaimana jawaban dari mengapa si dosen selalu tidak mau berdiri dari tempat duduknya? Ternyata kalau dia berdiri, takut kursinya diduduki orang lain. Selanjutnya yang terakhir adalah unsur amanat. Amanat atau kritikan yang terdapat pada teks anekdot tersebut pada dasarnya adalah kritikan, yaitu kritikan kepada para pejabat yang takut kehilangan jabatannya atau tidak mau digantikan oleh pejabat baru. Nah, setelah kita mengerti bagaimana mendata pokok-pokok isi teks anekdot, kita lanjut ke topik pembahasan yang berikutnya, yaitu mengidentifikasi penyebab kelucuan dari teks anekdot. Anekdot adalah sebuah cerita singkat yang menarik karena lucu dan mengesankan. Humor atau kelucuan dari teks anekdot terdapat pada peristiwa-peristiwa yang membuat jengkel atau konyol bagi partisipan yang mengalaminya. Perasaan jengkel dan konyol seperti itu merupakan krisis yang dihadapi atau ditanggapi dengan reaksi dari pertentangan antara nyaman, puas, dan prestasi, serta tercapai dan gagal. Agar lebih memahami cara mengidentifikasi penyebab kelucuan teks anekdot,
Mari kita baca dan cermati teks anekdot berikut ini yang berjudul Cara Keledai Membaca Buku. Nah, setelah kita baca dan cermati teks anekdot yang berjudul Cara Keledai Membaca Buku, sekarang kita akan mengidentifikasi penyebab kelucuan dari teks anekdot tersebut. Demikian pembahasan kita hari ini tentang mendata pokok-pokok isi teks anekdot dan mengidentifikasi penyebab kelucuan teks anekdot. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di topik pembahasan selanjutnya. Terima kasih. Om Santi 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 Om.